Oke, halo Dea Lovers, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar agar agrobisnis Indonesia selalu semakin maju. Dea Lovers semuanya, eh, pada kesempatan kali ini saya ingin ngajak Dea Lovers semuanya untuk ngobrol-ngobrol nih. Obrolan kita kali ini saya pikir cukup menarik karena saya sudah bersama dengan narasumber ini yang ceritanya dulu dari apa istilahnya dari hobi. Terus kemudian iseng-iseng juga ya upload-upload video di YouTube dan sosial media. Ternyata banyak yang merespon dan tertarik untuk kerjasama dengan beliau ini. Nah, langsung saja untuk developer semuanya kita kenalan dengan narasumber kita. Oke, boleh perkenalan dulu Pak. Ini dengan DA Lovers, dunia agro lovers, sapaan kita DA Lovers di seluruh Indonesia. Oke, monggo. Hai, halo, lover semua. Perkenalkan nama saya Ahmad Sofi. Ya, saya sebenarnya ya pekebun ya, penghobi tanaman. Ya, juga kebetulan sarjana pertanian, tapi enggak penting kalau saya itu. Yang paling penting memang ya kita mengemari tanaman dan saya basicnya memang hobi pertanian ya. Saya tinggal di Pekalongan, kadang-kadang di Bali juga. Oke, nah itu perkenalan singkatnya ya dengan Pak Ahmad Sofi. Nah, kita tanya dulu nih, Pak Ahmad Sofi ini kalau tidak salah nih, kan tadi menyebutkan hobi ya, hobi Ya. pertanian ya. Mm-mm. Kalau yang saya tahu itu kan kayaknya banyak mengembangkan kebun-kebun, tanaman buah. Kalau tanaman yang lebih spesifik ada di tanaman apa, Pak? Kalau spesifik bisa dikatakan yang mayoritas saat ini ya tanaman buah ya mulai Oh. mangga, jambu air ya kemudian alpukat, durian, anggur juga terus tanaman-tanaman langka, mame sapote, black sapote, white sapote dan lain-lain ya. Jadi mengoleksi juga tapi juga secara umum tanaman. Hmm. Jadi hampir semua insya Allah menguasai lah. Oh. Ya, jadi tanaman apa hidroponik ya saya sedikit banyak ngerti, Oh. aquaponik sedikit banyak ngerti. Hmm. Nah, terus tanaman hias yang koleksi juga, aglonema, Hmm. kemudian ya tanaman-tanaman plumeria, ya itu saya kadang-kadang juga nyilang-nyilangnya sedikit-sedikit ya, gitu itu. Banyak sekali berarti ini ya. Ya, Macam-macam berarti Pak ya. ya hampir Ah. semuanya. Oke, nah ini menarik dah lovers. Ini memang hobi sejak kapan ini Pak? Ini hobi ini. Iya, sebenarnya kalau hobi sejak kecil, cuman Oh. kalau diseriusi sekali itu mungkin ya sekitar 10 tahun belakangan. Nah, kalau Oh. hobi memang kan sejak kecil suka nanam ya. Dari Oke. kecil itu udah nyambung-nyambung dikit-dikit ya ngerti lah terus nyari biji mangga, itu saya Oh, semai itu SD itu sudah seperti sudah itu. melakukan ya. Sudah Eh, melakukan. Cuman kan pergi habis itu ke pesantren kan ah. ditinggal karena pesantren kan cuma belajar di banyak di kelas dan Oh, di gitu. asrama jadi nggak bisa menyalurkan. Oke, berarti 10 tahun terakhir ini mulai giat lagi gitu ya ceritanya ya. Iya, lebih intensif, artinya saya kembangkan lebih profesional ya, lebih ada nuansa bisnisnya ya, kemudian saya atur sedemikian rupa. Kalau dulu kan asal nanam dan saya kumpulin, saya tanam gitu itu kan enggak begitu punya konsep. Kalau sekarang Oke. kan 10 tahun belakangan jadi konsep dan lama-lama kan bahkan tidak hanya untuk saya sendiri Ah. tapi juga ya bisa dikatakan kadang bantu rekan yang mau nanam apa, bantu apa pihak lain mengecek lahan ya gitu itu. Juga kadang apa ngembangin lahan milik orang lain ya kadang. Saya dengar dari video-video yang diupload di YouTube itu ternyata banyak respon yang kemudian ngajak kerjasama, terus menawarkan project dan lain sebagainya. Itu betul seperti itu. Ceritanya gimana, Pak? Iya, kurang lebih Oh begitu. gitu. Artinya kan sebenarnya gini toh. Karena orang melihat video saya ini kan satu ya banyak inovasi. Terus terang aja beberapa teknik itu kan saya ciptakan baru ya. Hmm. Jadi seperti stek gantung ya, kemudian cangkok susu tanpa akar itu kan ya bisa dikatakan pure dari saya. Bahkan Oke. artinya yang menonton itu tidak hanya orang Indonesia, Hmm. sampai orang Brunei, orang apa Dubai ya, Hmm. kemudian Argentina, orang Malaysia, Filipina yang pernah kontak langsung ke saya ya. Hmm. Ada juga apa Amerika. Tapi kebanyakan
Indonesia ya. Jadi banyak Indonesia. Nah, terus akhirnya kan banyak yang konsultasi ya. Kemudian ada juga yang minta di apa? Ditengok kebunnya harus bagaimana ya. Terus ada juga yang apa minta dibikinkan vertigasi ya, fertilizing and irrigation, jadi jaringan irigasi mikro itu kan saya juga belajar juga. Jadi saya belajar dengan berdasarkan kebutuhan saya, kebutuhan apa, terus saya sambil belajar itu saya upload juga, terus kemudian saya kembangkan juga kan gitu. Sebenarnya di YouTube itu ya satu hal kalau kita menghobi apa itu di YouTube itu jadi semacam level pencapaian kita juga loh, dokumen pencapaian kita. Jadi kita pernah melakukan apa, kita dokumentasi, kita sharing. Nah sebenarnya ada feedback juga dari pemirsa, ada komparasi, nah ada koreksi juga, kemudian ada pertanyaan apa yang buat kita selalu berpikir ya bagaimana mengembangkan itu. Contoh begini, bagaimana membangun vertigasi di lahan miring. Kalau pendekatannya yang selang biasa agak susah. Tapi karena akhirnya ada pertanyaan seperti itu, kita berpikir. Nah, akhirnya kan kita membuat ya, akhirnya kita upload lagi ya seperti itu. Nah, ini sebenarnya kalau di YouTube ya menurut saya ya, terutama di YouTube itu semacam laboratorium juga menurut saya. Artinya laboratorium untuk mengembangkan sesuatu secara interaktif ya, saling sharing, saling koreksi, saling improvisasi ya, saling apa mengembangkan teknik yang kita ciptakan ya seperti itu ya, yang kita kembangkan ya. Nah itu sebenarnya kalau kita seorang ahli bidang apa, lebih baik memang harus punya channel sehingga bisa mengembangkan teknik-teknik yang kita ciptakan atau kita temukan dan akan dikembangkan oleh pihak lain. Nah daripada kita simpan sendiri, orang kita juga mau mati ya buat apa kan begitu. Yang ya dinilai kalau kita orang beragama itu kan apa iman dan takwa toh. Artinya ketakwaan itu kan kalau saya menafsirkan kedekatan antara apa iman, niat dan perilaku ya. Kesatuan antara apa ilmu pengetahuan, hati dan tindakan. Ya, semakin dekat itu berarti semakin takwa, akan dinilai semakin baik. Itu kalau tafsir kontekstualnya seperti itu. Takwa kan orang yang paling apa mulia di sisi Tuhannya adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling pinter, bukan yang paling keturunannya bagus, bukan yang paling kaya, itu bukan. Nah, saya pegang prinsip itulah. Artinya kalau kita punya sesuatu ya harus apa dekat dengan yang kita punya ya seperti itu tindakan kita. Ya itu sih kalau saya basicnya begitu. Oke, nah ini udah campur aduk ini. Tadi ada materi vertigasi, ada filsafat, ada agama juga ini. Nah, oke, berarti dari niatan awal itu sebenarnya video-video YouTube itu untuk dokumentasi gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Iya, salah satunya sih, salah satunya dokumentasi dan sekaligus saya sharing. Tapi pada sesi tertentu ya, saya menciptakan apa namanya teknik stek gantung ya. Bahkan saya sebut di situ itu kan stek terbaru di dunia. Nah, itu. Jadi saya memang apakah ada orang lain yang pernah menciptakan, tapi yang jelas saya tidak pernah melihat ya. Cuman yang respon juga banyak, yang respon positif juga banyak ya seperti itu. Jadi stek yang kita gantungkan di pohon ya. Jadi akan bawahnya dikasih media, tapi apa atasnya disambungkan ke tanaman lain sehingga ada apa dapat nutrisi. Nah teknik itu yang saya ciptakan dan saya upload itu menjadi booming ya. Banyak yang merespon itu ya. Banyak yang merespon. Saat ini kalau yang nonton udah jutaan itu. Oh, ini ngomong-ngomong channelnya apa nih Pak namanya? Channelnya saya ada dua, tapi yang lama itu Ahmad Sofi ya, AHMADSHOFI ya seperti itu. Satunya lagi Hafam TV. Tapi yang paling utama Ahmad Sofi itu sih saat ini yang agak gede ya seperti itu. Sudah banyak pemirsanya ya. Sudah ya jutaan lah. Ya. Nah, berarti kan dari video-video tadi yang diupload ini kalau boleh cerita Pak, ini project-project apa yang sudah dikerjakan atau orang nawarin nih dari interaksi YouTube itu ya, interaksi YouTube ternyata ada yang nawarin, Mas tolong dikerjakan ini apa minta tolong ini dan lain sebagainya. Kira bisa diceritakan Pak? Iya macam-macam ya, tapi tidak jauh dari seputar tema di video yang pernah saya upload. Kalau di channel itu kan
sudah hampir 200-an video sudah saya upload sampai sekarang ya. Ya yang pertama ya, jadi sebenarnya kita nggak bisa munafik sih, artinya kan kita hidup juga butuh apa, butuh ekonomi ya, butuh uang lah, butuh untuk nafkah lah seperti itu, dan butuh untuk pengembangan diri, dana seperti itu. Nah sebenarnya apa bisa dikatakan apa yang kita sharing itu yang akan kita petik lah seperti itu. Apa yang kita tanam, apa yang kita petik. Ya apa yang kita upload ya itu juga apa yang akan kita dapatkan. Ya contohnya saya upload tanaman apa, kan banyak juga yang nanya bibit. Bibit mangga, bibit alpukat, bibit jambu. Nah saya kan punya banyak, 50-an jenis ada kalau mangga ya. Cari banyak sekali Berarti ya. pertama bibit tadi permintaan. Bibit ya, satu bibit. Nah, dan bisa bibit cangkuan banyak dari indukan-indukan sendiri. Nah, kedua saprotan, sarana produksi pertanian. Contohnya nanyain pupuk ini, nanyain apa. Bahkan ada apa tang cangkok ya, tang cangkok yang saya ciptakan ya sendiri. Kalau Bikin sendiri itu. ya modif sendiri. Nah, itu tiap minggu pasti ada permintaan. Tang Pasti cangkok namanya. ya, tang cangkok. Itu praktis kan. Jadi saya kerat sekali jalan seret. Itu saya modif sendiri, itu banyak permintaan itu. Ya. Saprotan kedua. Iya, saprotan ya. Itu saya kan bikin di bengkel teman. Nah, saya juga laris di bengkel teman gitu. Selalu tiap minggu ada permintaan itu. Saat ini juga banyak permintaan yang belum saya kirim karena masih dikerjakan di bengkel ya, saprotan, sarana produksi pertanian, pupuk, alat pertanian. Jadi kreativitas kita tuh diapresiasi ya. Jadi jangan sekali-sekali diupload. Alat pupuk apa itu kan banyak teman-teman kadang. Nah, ketiga ya apa namanya? Pelatihan. Banyak juga yang minta dilatih ya seperti itu. Dan saya biasanya apa Pak yang sudah itu? ada hidroponik, ada pelatihan apa grafting ya. Grafting itu apa bagaimana nyambung, bagaimana mencangkok, bagaimana tempel, bagaimana intinya pengembangbiakan tanaman secara vegetatif ya, dari bukan dari biji ya seperti itu. Grafting ya, atau pertanian berkebun secara menyeluruh bisa, urban farming juga bisa ya seperti itu. Karena kenapa kok diborong semua Mas keterampilan? Sebenarnya gini, pertanian itu kan yang penting kita udah mengetahui konsep dasar 4 elemen ya, elemen matahari, air, tanah dan apa? Ini avatar ya. Dan udara ya, airbender ya. Jadi pengendali kita seorang petani itu harus mampu menjadi avatar. Ya. Pengendali 4 elemen dasar manusia dan elemen kelima. Apa itu elemen kelima? Elemen jiwa. Iya. Bukan udara, bukan air, bukan api, bukan tanah, tapi kita berada di tengah-tengah karena kita punya juga kan jiwa seperti itu. Yang abstrak tapi ada dan mengendalikan semuanya. Paling sulit ini kayaknya. Nah ya gitu kan. Nah kalau sudah sampai ke situ ya insya Allah kita belajar semuanya pun mudah seperti itu, karena mengatur bagaimana itu bisa jalan seiring. Ya keempat itu konsultasi ya, artinya orang membeli pengalaman lah. Saya kadang dipanggil seperti itu juga ya. Jadi kayak di Ciamis itu pernah rekan subscriber juga ya, punya kebun puluhan hektar alpukat. Nah, cuman kan karena butuh sharing ya dipanggil ke sana untuk nengok lahannya seperti itu ya. Ya saya kasih saran, kelebihan lahanmu ini, kekurangannya ini ya, sharing aja begitu itu ya. Kadang itu konsultasi. Kelima itu farm developer ya, jadi pengembang kebun. Pengembang kebun itu seperti apa? Jadi begini, saya juga bisa mengerjakan ya, seperti yang saya bilang tadi, banyak orang punya lahan, punya modal, tapi tidak punya waktu dan keterampilan. Nah saya mengisi 2 kekosongan tadi. Nah akhirnya kan orang diserahkan jasa penanamannya dari land clearing bahkan sampai panen kan diserahkan ke saya. Seperti itu. Artinya ada partnership ya, ada sharing sharing pekerjaan. Mereka modal, saya tenaga dan pengalaman lah seperti itu, dan manajemen nantinya kan kita ada juga yang seperti itu.
Ada juga ya, ada juga orang yang minta ditanamkan sekalian. Oh. Misalnya, Mas, saya pengen nanam durian ya, Hmm. tapi saya tolong carikan lahan ya seperti Oh, itu. gitu. Ya, jadi ada yang seperti itu. Akhirnya saya carikan lahan sebagai uang mereka, saya belikan lahannya, terus saya tanamkan, saya rawatkan, nah, seperti itu. Nah, ini Hmm. kan ada sharing ya, sharing masing-masing kurangannya apa dilengkapi. Nah, itu sih. Dari YouTube banyak apa yang apa interaksi akhirnya ke sana itu banyak. Terus tangannya banyak dan terus terang saya tidak bisa mengambil peluang semuanya, tidak Hmm. bisa karena Hmm. saya lihat-lihat apa kesempatan yang saya punya dan artinya waktu ya, waktu Hmm. yang punya dan jangkauan dalam pengertian apa? Kok terlalu jauh lahannya atau kemudian memang saya sedang sibuk-sibuknya mengerjakan lahan orang lain. Oke. Jadi saya sering mengalami seperti itu, Oke, terus aja oke. begitu. Hmm. Misalnya satu kali saya sedang mengerjakan proyek apa di Pekalongan pernah Hmm. ya Hmm. milik orang apa penonton juga di YouTube ya, Hmm. ya sekian hektar ya. Hmm. Saya bikin apa perkebunan terpadu ya, terpadu dalam pengertian ada peternakan, Oh. ada kebun buah dengan Hmm. penyiraman otomatis, irigasi tetes. Karena sedang sibuk itu banyak juga yang minta dibuatkan. Misalnya di Hmm. Kediri ada yang minta dibuatkan jaringan irigasi tetes 6 Hmm. hektar. Oh. Di Bangka itu 4 hektar. Hmm. Nah, terus di mana kemarin di Jawa Barat 1 hektar. Cuman kan enggak bisa saya ambil Oke. karena ada apa sedang punya tanggung jawab yang lain seperti itu. Ya itu dari YouTube. Oke, berarti dari hobi terus kemudian iseng-iseng upload video untuk dokumentasi, ternyata banyak peluang-peluang yang muncul gitu Pak ya. Ini menurut saya sangat luar biasa dan mungkin DA lovers yang ada di manapun Anda berada, jadi jangan takut ya karena apa istilahnya learning by doing tadi itu Pak ya. Doing by learning. Doing by learning. Kerjakan sambil belajar. Itu dialogers Iya. ya. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita dengan Pak Ahmad Sofi ini bisa menjadi motivasi kita bersama-sama untuk dialogers semuanya. Bagaimana ternyata potensi yang ada di Indonesia ya, yang tadi dari iseng-iseng YouTube ternyata banyak interaksi, banyak peluang, banyak kerjasamanya. Nah itu dialogers ya kita ambil nilai-nilai atau pelajaran-pelajaran dari apa yang kita perbincangkan dengan Pak Ahmad Sofi tadi ini ya. Untuk Pak Ahmad Sofi terima kasih banyak waktu dan kesempatannya. Iya, sama-sama. Oke. Iya. Mudah-mudahan usahanya tambah sukses, YouTube-nya subscribernya tambah banyak Iya. dan lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, dear lovers, begitu perjumpaan kita, bincang-bincang kita dengan Pak Ahmad Sofi. Untuk developers semuanya, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, tetap selalu sehat dan semangat untuk belajar agar agrobisnis Indonesia selalu semakin maju. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Dunia Agro untuk mendapatkan informasi-informasi seputar dunia agrobisnis dan juga YouTube-nya Pak Ahmad Sofi. Apa Pak YouTube-nya? Ahmad Sofi. Oke. AHMAD spasi SHOFI. Oke, subscribe juga untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tentang budidaya tanaman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.